pada pembelajaran kita berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal latihan tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bapak harap keadaanmu hari ini pasti tentunya sehat dan semangat dalam membahas soal-soal berikut. Nah, dengan latihan soal yang banyak membuat kita semakin memahami dan mengerti pelajaran tentang materi soal bilangan berpangkat dan bentuk akar. Adapun soalnya adalah soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan pastinya nomor 8. Nah, ada 8 soal yang akan kita bahas satu persatu. Untuk itu, Bapak harap kamu tetap fokus dan semangat dalam membahas ke-8 soal berikut. Nah, sudah tidak sabar, yuk kita bahas bersama-sama. Pada soal nomor 1, kita diminta untuk mencari nilai X dari persamaan yang bisa kalian lihat pada gambar. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus mengubah bilangan pokok kedua ruasnya menjadi sama. Dalam hal ini Bapak mengubahnya ke dalam bilangan pokok 2. Nah, di ruas kiri di situ terlihat berbentuk akar, sementara di ruas kanan itu berbentuk bilangan berpangkat. Jadi kita harus mengubah yang sebelah kiri ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Di situ menjadi 2 pangkat 4. Kenapa? Karena 16 itu 2 pangkat 4 ya, berpangkat X kurang 2. Kemudian berpangkat lagi 3/2. Nah, di situ datangnya dari bentuk akar yang sudah kita bawa ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Di ruas kanan itu 2 pangkat. Nah, pangkat berpangkat lagi kita kalikan 4 kali 2 adalah 8. 4 kali X adalah 4X. Makanya Y 2 pangkat 8 dikurang 4X. Nah, ruas kiri 4 dan 2 bisa kita sederhanakan. Dibagi 2 yaitu 2. Kemudian kita kalikan 3 kali 2 hasilnya 6. Maka bisa dituliskan 2 pangkat 6 dikali dalam kurung X dikurang 2 tutup kurung sama dengan 2 pangkat 8 dikurang 4X. Nah, terlihat bilangan pokok kedua ruasnya sudah sama, jadi bisa kita coret. Sehingga pangkatnya menjadi sama. Kita kalikan dengan ruas kiri, 6 kali X adalah 6X. Kemudian 6 kali 2 adalah 12, berarti 6X dikurang 12. Sama dengan 8 dikurang 4X. Ini adalah soal persamaan linear satu variabel di kelas 7. Kita pindahkan ruas kanan yang negatif 4X ke ruas kiri menjadi 6X tambah 4X sama dengan konstanta di ruas kiri negatif 12 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 8 ditambah 12. 6X ditambah 4X adalah 10X sama dengan 8 ditambah 12 hasilnya 20. Maka X sama dengan 20 dibagi 10. Maka hasilnya adalah 2. Cukup mudah bukan? Jadi cara menyelesaikan soal seperti ini kita harus mengubah bilangan pokok kedua ruasnya menjadi sama. Soal nomor 2, kita diminta untuk mencari nilai dari persamaan yang bisa dilihat pada gambar. Nah, untuk menyelesaikan seperti ini, kita harus memiliki ide bahwasanya yang di atas itu harus kita faktorkan dulu. Kemudian, kita harus mengubah bilangan pokok kedua ruasnya menjadi sama. Nah, itu ide pertama yang harus ada di dalam kepala kita. Nah, di situ ada 2 pangkat 2015, 2 pangkat 2014, kemudian 2 pangkat 2013. Berarti kita harus faktorkan. Kita ambil dengan pangkat yang terkecilnya, yaitu 2 pangkat 2013. Kita kali dalam kurung 2 pangkat 2. Kenapa? Karena itu kan 2 pangkat 2015, sudah kita keluarkan 2 pangkat 2013. Demikian juga dengan 2 pangkat 2014, itu tinggal 2 pangkat 1, sementara 2 pangkat 2013 itu tinggal 1. Sama dengan 2 pangkat Y. Kita tulis lagi 2 pangkat 2013 dikali dalam kurung 2 pangkat 2 hasilnya 4 ditambah 2 pangkat 1 itu 2 ditambah 1 per 14 sama dengan 2 pangkat Y. Bisa dituliskan lagi 2 pangkat 2013 dijumlahkan semua dalam kurung itu hasilnya 7 per 14 sama dengan 2 pangkat Y. Sehingga dapat kita tuliskan kembali menjadi 2 pangkat 2013 dikali 7 per 14 sama dengan 2 pangkat Y. 7 dan 14 kita sederhanakan sama-sama dibagi 7 sehingga pada penyebut tinggal 2. Kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2013 per 2 pangkat 1 atau 2 sama dengan 2 pangkat Y. Di ruas kiri itu pangkatnya bisa kita kurangkan karena bilangan pokoknya sama dan operasinya bagi. Sehingga di ruas kiri tinggal 2 pangkat 2012 sama dengan 2 pangkat Y. Terlihat bilangan pokoknya sudah sama, kita coret saja, artinya pangkatnya sama. Jadi nilai Y-nya adalah
2012. Cukup mudah bukan? Pada soal nomor 3, kita diminta untuk mencari nilai X dari persamaan yang diberikan. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini kita harus memiliki ide bahwasanya pembilang di ruas kiri itu pasti bisa difaktorkan. Kemudian nanti bilangan pokok kedua ruasnya pasti sama. Nah itu harus ada ide dalam pikiran kita seperti soal nomor 2 tadi. Nah, 3 pangkat X tambah 1 itu bisa dituliskan menjadi 3 pangkat X kali 3 pangkat 1. Jadi, kalau 3 pangkat X tambah 2 berarti 3 pangkat X kali 3 pangkat 2 ditambah, kemudian 3 pangkat X kali 3 pangkat 3 per 39. Nah, 27 di situ adalah 3 pangkat 3. Nah, pada pembilang semua punya 3 pangkat X, jadi kita faktorkan ya. Jadi 3 pangkat X dikali dalam kurung, tinggal 3 pangkat 1, ditambah 3 pangkat 2, ditambah 3 pangkat 3. Tutup kurung per 39. Sama dengan 3 pangkat 3. Atau bisa dituliskan kembali menjadi 3 pangkat X. Yang dalam kurung itu hasilnya semua adalah 3, 3 pangkat 2 adalah 9, 3 pangkat 3 27, tambah 27, per 39 sama dengan 3 pangkat 3. Sehingga bisa kita tuliskan kembali menjadi 3 pangkat X. Kita jumlahkan semua yang dalam kurung itu dikali dengan 39 ya. 3 tambah 9, 12 tambah 27 adalah 39. Per 39 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, 39 dengan 39 bisa kita sederhanakan sama-sama bagi 39 jadi habis ya. Kemudian di ruas kiri tinggal 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 3. Nah, bilangan pokoknya kedua ruas sudah sama, artinya pangkatnya juga sama. Jadi nilai X-nya adalah 3. Jadi prinsip mengerjakan soal nomor 3 ini hampir sama dengan soal nomor 2 tadi. Cukup mudah bukan? Pada soal nomor 4, kita diminta untuk mencari hasil dari 3 pangkat 2014 dikurang 3 pangkat 2011 ditambah 130 per 3 pangkat 2011 ditambah 5. Nah, cara ini masih sama seperti cara nomor 2 dan nomor 3. Kita lihat pada pembilang, di situ ada 3 pangkat 2014 dikurang 3 pangkat 2011. Nah, kita coba memfaktorkan dua bentuk tersebut pada pembilangnya. Siapa tahu dua hubungan itu nanti kemudian ditambah 130 ada hubungannya dengan penyebutnya. Nah, kita faktorkan di situ, kita ambil pada pembilang yang paling kecil pangkatnya, yaitu 3 pangkat 2011. Kita kali dalam kurung 3 pangkat 3 dikurang 1 ditambah 130 per 3 pangkat 2011 ditambah 5. Atau bisa kita tuliskan kembali menjadi 3 pangkat 2011 dikali dalam kurung 3 pangkat 3 hasilnya 27 dikurang 1 ditambah 130 per 3 pangkat 2011 ditambah 5. Atau bisa dituliskan kembali 3 pangkat 2011 hasil yang di dalam kurung itu adalah 27 dikurang 1 adalah 26 ditambah 130 per 3 pangkat 2011 ditambah 5. Bisa kita tuliskan kembali di situ 26 dan 130 bisa kita faktorkan. 26-nya kita keluarkan. Jadi pada pembilang tinggal 26 dikali 3 pangkat 2011 ditambah 5. Kenapa? Karena 26 kali 5 130 per 3 pangkat 2011 ditambah 5. Coba lihat pembilang dan penyebut yang sama-sama memiliki 3 pangkat 2011 ditambah 5. Itu bisa kita coret hasilnya 1. Jadi hasilnya tinggal 26. Cukup mudah bukan? Walaupun pertama terlihat sulit. Di soal nomor 5, kita diminta untuk mencari nilai A per B seperti pada soal yang bisa kalian lihat. Yaitu akar dari 0,04 dikali 0,4 dikali A sama dengan 0,4 dikali 0,04 dikali akar B. Nah, untuk menyelesaikan seperti ini, kita harus mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Kenapa? Karena di ruas kiri itu ada akar kuadrat. Di ruas kanan juga ada akar kuadrat. Jadi kita kuadratkan saja supaya hilang bentuk akarnya. Sehingga di ruas kiri hasilnya tinggal 0,04 dikali 0,4 dikali A sama dengan ruas kanan itu menjadi 0,4 kuadrat dikali 0,04 kuadrat juga dikali B. Karena di situ akar B ya dikuadratkan hasilnya jadi B.
Nah, coba perhatikan. Ruas kiri dan ruas kanan yang bisa kita sederhanakan, yaitu 0,04 di ruas kiri habis, sementara 0,04 di ruas kanan yang berpangkat 2 tinggal yang berpangkat 1. Demikian juga 0,4 di ruas kiri itu habis, sementara 0,4 di ruas kanan tinggal berpangkat 1. Sehingga di ruas kiri tinggal A, sama dengan di ruas kanan itu tinggal 0,4 dikali 0,04 dikali B. Atau bisa dituliskan lagi menjadi A sama dengan, Bapak ubah semua bilangannya ke pecahan biasa saja ya, menjadi 0,4 itu 4 per 10. Sementara 0,04 itu adalah 4 per 100 dikali B. Kemudian kita kalikan silang. Kita kalikan silang dia. Oh, sebentar. Di situ Bapak tulis ya, itu bukan per 1000, tapi per 100. Kita perbaiki dulu. Jadi 4 per 10 dikali 4 per 100 dikali B. Kemudian kita kalikan silang. 10 dikali 100 itu 1000 dikali A. Jadinya 1000 A di ruas kiri sama dengan 4 kali 4 berapa? 16 dikali B, jadi 16B. Pada soal diminta adalah A per B, maka A per B sama dengan 16 per 1000. Atau dalam pecahan desimal itu sama artinya dengan 0,016. Mudah ya? Nah, untuk menyelesaikan soal nomor kelima ini, begitulah caranya. Artinya semakin banyak kita mengerjakan soal, semakin banyak kita memahami cara cepat menyelesaikan soal tersebut. Pada soal nomor 6 kita diminta untuk mencari hasil dari akar 3 pangkat 2015 per akar 3 pangkat 2015 dikurang akar 3 pangkat 2013. Di sini Bapak buat cara menyelesaikannya, Bapak ubah bentuk akar tersebut menjadi bilangan berpangkat terlebih dahulu. Jadi akar 3 pangkat 2015 itu jika dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 3 pangkat 2015 per 2. Seperti yang Bapak tuliskan itu pada pembilangan menjadi 3 pangkat 2015 per 2. Untuk penyebutnya coba lihat, kita ambil pangkat yang paling kecil, kita faktorkan dia. Jadi Bapak keluarkan 3 pangkat 2013 per 2. Kita kali, dalam kurung berarti yang 3 pangkat 2015 itu menjadi tinggal 3 pangkat 2 per 2 dikurang 1. Nah lihat, pembilangan dan penyebutnya kan bilangan pokoknya sama-sama 3. Operasinya bagi, berarti pangkatnya kita kurangkan. 2015 per 2 dikurang 2013 per 2 itu kan 2 per 2. Maka pada pembilang tinggal 3 pangkat 2 per 2 per penyebutnya 3 pangkat 2 per 2 itu berapa? 1, berarti jadi 3 pangkat 1 dikurang 1. Sama juga untuk pembilangnya tadi, 2 per 2, 1, jadi 3 pangkat 1 per 3 kurang 1 hasilnya berapa? 2 kan? Maka hasilnya adalah menjadi 3 per 2. Mudah ya? Pada soal nomor 7 ini kita diminta untuk mencari bentuk sederhana pada soal seperti yang tertera. Nah, cara ini mungkin hampir sama seperti soal nomor 2 dan nomor 3. Kita faktorkan dulu di situ. Ada 3 pangkat 52 dikurang 3 pangkat 50. Mengapa? Karena mungkin ada hubungannya antara pembilang tadi dengan penyebutnya yang 3 pangkat 50 dikurang 4. Kita tulis dulu soalnya seperti itu, atau bisa dituliskan kembali menjadi akar pangkat 3 dari, nah di situ kita faktorkan, kita ambil pangkat terkecil, yaitu 3 pangkat 50. Kemudian tinggal dalam kurung menjadi 3 pangkat 2 dikurang 1, tutup kurung, dikurang 32. Jadi yang kita faktorkan hanya 3 pangkat 52 dikurang 3 pangkat 50. Tidak ikut dengan dikurang 32-nya. Kemudian pada penyebut itu 3 pangkat 50 dikurang 4. Atau bisa dituliskan kembali menjadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 50 dikali dalam kurung 3 pangkat 2 hasilnya berapa? 9 dikurang 1 dikurang 32 per 3 pangkat 50 dikurang 4. Atau dapat dituliskan kembali menjadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 50 dikali 8 dikurang 32 per 3 pangkat 50 dikurang 4. Coba perhatikan pada pembilang, itu 8 dengan 32 bisa kita faktorkan. Sehingga menjadi akar pangkat 3. Pada pembilang itu kita faktorkan menjadi 8 dikali dalam kurung 3 pangkat 50 dikurang 4.
Ya, karena 4 kali 8 32 ya, per 3 pangkat 50 dikurang 4. Nah, perhatikan pembilang dan penyebut itu kan sudah sama, 3 pangkat 50 dikurang 4. Jadi bisa kita coret hasilnya 1 ya, kita bagikan. Sehingga hasil akarnya menjadi, bisa dituliskan kembali, akar pangkat 3 dari 8. Ya, akar pangkat 3 dari 8 berapa? Hasilnya adalah 2. Nah, begitulah cara menyelesaikan soal nomor 7. Soal terakhir, soal nomor 8. Jika 7 pangkat 3x tambah 1 sama dengan 56, maka 7 pangkat negatif x adalah sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus mencoba mengubah bilangan pokok kedua ruasnya menjadi sama. Kita tuliskan dulu soalnya 7 pangkat 3x tambah 1 sama dengan, nah 56 di situ, kan agak sedikit susah dibuat ke dalam bilangan pokok 7, Bapak uraikan menjadi 7 kali 8. Supaya ada hubungannya dengan bilangan pokok di ruas kiri. 7 pangkat 3x tambah 1 itu sama dengan 7 pangkat 3x kali 7 pangkat 1. Sama dengan 7 kali 8. Nah, di situ di ruas kiri dan ruas kanan bisa kita eliminasi, kita coret. Sama-sama bagi 7 hasilnya 1. Sehingga di ruas kiri tinggal 7 pangkat 3x sama dengan 8. Nah, 7 pangkat 3x itu sama artinya dengan 7 pangkat x berpangkat 3. Sama dengan 8. Sehingga 7 pangkat x hasilnya adalah, itu yang 8 itu kita akar pangkat 3. Ya, kita buat menjadi akar pangkat 3 atau 7 pangkat x sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Dapat dituliskan kembali menjadi 7 pangkat x di situ akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Pada soal tadi yang ditanya adalah 7 pangkat negatif x, ya kan? Maka 7 pangkat x itu hasilnya 2. Jadi kalau 7 pangkat minus x itu berapa? Kita ingat bentuk A pangkat negatif 1 itu kan sama dengan 1 per A. Jadi kalau 7 pangkat negatif x itu artinya 1 per 7 pangkat x. Sehingga pada soal yang ditanyakan 7 pangkat negatif x itu sama artinya dengan 1 per 2. Karena 7 pangkat x-nya 2. Jadi 7 pangkat minus x 1 per 7 pangkat x. Sehingga hasilnya adalah 1 per 2. Nah, kita sudah selesai membahas ke-8 soal berikut. Bapak harap tidak hanya soal yang kita bahas ini saja yang kamu bahas, tapi kamu bisa membahas soal-soal lain mengenai bilang berpangkat dan bentuk akar, ataupun soal-soal yang lain yang menambah wawasan dan pengetahuan kita akan materi pelajaran matematika tersebut. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya dan pastinya dengan soal dan bentuk latihan soal yang lain. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan dan salam sehat.